Pemirsa, masih bersama Pojibo di sini, dan di video kali ini aku ajak kalian untuk mengenal tanaman pacar air. Jadi kalau kalian penasaran dengan tanaman ini, ikutin terus videonya. Pacar air adalah tanaman yang berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara, namun telah diperkenalkan ke Amerika pada abad ke-19. Tanaman ini memiliki bunga yang berwarna putih, merah, ungu, dan merah jambu. Bentuk bunganya menyerupai bunga anggrek yang kecil. Tinggi tanaman bisa mencapai 1 meter dengan batangnya yang tebal namun tidak mengayu dan daunnya yang bergerigi tepinya. Tanaman ini sangat disukai oleh lebah dan serangga lain yang membantu penyerbukannya. Walaupun demikian, tanaman ini tidak dapat hidup di lingkungan yang kering. Pacar air dapat hidup tanpa akar sebab batangnya bisa menghisap air. Tetapi apabila akarnya dihilangkan, maka pacar air harus ditaruh di gelas penuh air atau yang lainnya. Cara mengembangbiakan tumbuhan ini adalah dengan menyebar biji benihnya atau dengan cara meletupkan buahnya. Pacar air banyak ditemui di sekitar rumah dan biasanya dijadikan sebagai pagar hidup selain dijadikan sebagai tanaman hias. Tanaman ini hidup dan tumbuh di daerah terbuka, di daerah tropis, dan tidak bisa hidup di daerah yang kering. Tanaman ini bisa hidup di dataran rendah sampai dengan ketinggian kurang lebih 1250 meter di atas permukaan laut. Selain pacar air, di Indonesia tanaman ini memiliki beberapa nama lokal, dan berikut ini beberapa di antaranya. Di Nias, orang biasa memanggil pacar air dengan nama lahine, sedangkan di Halmahera Selatan, tanaman pacar air ini dikenal dengan nama bunga jabelu. Berbeda dari kedua tempat itu, di Jakarta orang-orang biasa menyebutnya sebagai kimhong, sedangkan di Gorontalo disebut sebagai kolondingi ungga agu. Saat besar, tinggi pacar air bisa mencapai 1 meter atau sekitar 30-80 cm dengan tekstur batang tebal yang lunak, tidak berkayu atau terna. Pacar air memiliki akar serabut, tetapi ia juga dapat hidup tanpa akar sebab batangnya dapat menghisap air. Jika akarnya dihilangkan, tanaman ini harus disimpan di wadah penuh air. Secara morfologi, daunnya berwarna hijau muda dengan panjang 6-15 cm dan lebar 2-3 cm. Ciri daunnya tunggal, tersebar, berhadapan, berbentuk lancet memanjang dengan pinggir bergerigi dan ujung daun meruncing. Buahnya terdiri dari bakal buah menumpang dengan 4-5 ruang. Dalam satu ruang tersebut terdapat 2 atau lebih bakal biji. Habitat tanaman ini berada di daerah beriklim semi-tropikal, tetapi tanaman ini tidak dapat hidup pada daerah yang kering dan gersang. Tanaman ini lebih menyukai kondisi tanah dengan drainase yang baik dan intensitas pencahayaan yang cukup. Pacar air adalah salah satu tanaman yang daunnya sering digunakan sebagai pewarna kuku. Namun selain sebagai perona, tanaman ini menyimpan beragam khasiat untuk menyembuhkan penyakit. Hampir seluruh bagian tanaman seperti akar, daun, dan bunga, serta bijinya dapat digunakan. Sebagai tanaman semusim, pacar air memiliki manfaat sebagai antifungi, antibakteri, antipuritik, anti-anafilasik, dan anti-tumor. Akarnya dipakai untuk peluru haid, antiinflamasi, rematik, kaku leher, dan sakit pinggang. Sementara daun pacar air dapat mengobati keputihan, nyeri haid, radang usus buntu kronis, antiinflamasi, patah tulang atau retak, analgesik, bisul, radang kulit, dan radang kuku. Di Bengkulu, masyarakat menggunakan tanaman ini sebagai obat luka potong dan bengkak. Sedangkan dalam pengobatan Cina, pacar air digunakan untuk mengobati penyakit encok, luka memar, dan beri-beri. Pacar air juga mengandung sejumlah vitamin dan mineral yang bermanfaat untuk kesehatan kulit, termasuk vitamin C, vitamin E, dan zinc yang dapat membantu merangsang produksi kolagen untuk elastisitas dan kekenyalan kulit. Selain itu, beberapa senyawa dalam pacar air seperti polisakarida dapat berperan dalam regenerasi sel kulit dan mempercepat penyembuhan luka. Dan pemirsa, demikianlah sedikit informasi yang bisa aku share ke kalian semuanya tentang tanaman pacar air ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Video kini aku akhiri, dan kita akan ketemu lagi dengan video-video aku selanjutnya. Terima kasih.